Nanti ibu akan bagi ke dalam dua, ada tim ahli namanya, ada tim
lawan desa tahun kelurahan. Kemudian tim ahli dari Sebagai, tim ahli dari Luri dan Riel, Edita Maria, tim ahli dari Sebagai, Indonesia Vanessa Retina, dan tim ahli dari Balaraja, Priscilla, Kevin, dan Tiatira. Ingat ya namanya ya. Oke, dari Sebagai, Balaraja, dan Luri. Sementara nanti saya kelompok penanya, itu ada penanya dari Luri, ada Hercules, Caroline, Diri, Aurel, Sedalonai, dan Kristiani. Penanya dari Sebagai, Samuel, Kalisa, Gregorius, Edrin, Kevin, dan Megita. Tim penanya dari Balai Raja itu ada Gideon, Markus, Michael, Stephen, dan Yohanes. Ya. Nah, kegiatan pembelajaran seperti yang katakan tadi, ada kegiatan diskusi, kelompok, presentasi, tanya jawab, dan penugasan. Lalu karakter yang diharapkan, kamu menjadi orang yang cermat, kreatif, bekerja sama, dan percaya diri. Inilah dia, ya, verifikasi nomornya tercantik sekelas 8B. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita mencoba untuk bahagia dulu ya. Semua berdiri. Ya, kita ya permainannya ya. 5 orang kita eksekusi hari ini. 5 orang kita eksekusi. Kita mulai. 1, 2, 3.
paragraf ketiga Priscilla, paragraf keempat 1, 2, 3, 4, paragraf keempat Edwin, paragraf kelima Danira, 6 Aurel, 7 Billy ada ya? Billy pas 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paragraf ke-8 nanti selesai ya. Mencegah kecanduan gawai atau gadget pada anak. Mulai ya. Kecanduan gawai atau gadget artinya anak menghabiskan sangat banyak waktu dengan gawai. Waktu mereka dengan gawai melebihi waktu interaksi dengan manusia nyata. Anak selalu memegang gawai dalam setiap kesempatan, termasuk pada saat makan atau di tempat tidur. Mereka abai terhadap banyak hal seperti interaksi dengan orang lain, pelajaran, dan tugas-tugas di rumah. Anak jadi susah dikontrol, tidak lagi mendengarkan orang lain, termasuk orang tua, sehingga hubungan dengan anak pun terputus. Prestasi belajar mereka akan rusak. Boleh jadi fisik mereka pun akan rusak, terutama mata. Bagaimana mencegahnya? Pertama, orang tua perlu membebaskan diri dari kecanduan gawai. Anak yang kecanduan gawai biasanya tumbuh bagi orang tua yang juga kecanduan. Anak tidak hanya milik orang tua, tetapi menemukan varian saat diabaikan orang tua yang kecanduan. Jika orang tua sendiri mengalami kecanduan, segeralah lakukan pengobatan untuk diri Anda sendiri terlebih dahulu. Hal terpenting yang dapat dilakukan orang tua untuk mengatasi anak yang kecanduan gawai adalah menyediakan waktu sebanyak mungkin untuk berinteraksi dan memberi perhatian kepada anak. Kedua, mengajak anak bekerja bersama, misalnya bermain, memasak, olahraga, bercerita, atau sekedar bercanda. Bagi orang tua yang mengeluh karena sulit membujuk anak berhenti dari kelas belajar dengan baik, mengapa? Karena Anda disuruh tidak dialihkan kepada hal lain yang lebih positif dan sering dilakukan bersama orang tua. Belajar agar lebih efektif dan tindakannya dibawa. Kalau anak-anak terlalu efektif atau yang gawai, cobalah ajak mereka berbagai hal lain seperti main sepeda atau membuat makanan. Pasti akan lebih mudah. Ketiga, bantu anak dalam pelajaran. Khususnya dalam pelajaran membuat anak menjadi kehilangan gairah untuk belajar. Saat mereka kesulitan, banyak orang tua yang tidak peduli dan tidak cinta membantu anak. Anak menjadi frustasi, mereka akan belajar dan kemudian mencari hal lain. Bantulah anak mengatasi kesulitan yang membuat cara belajar tidak menyenangkan. Manfaatkan internet untuk mendukung eksplorasi yang membuat pelajaran lebih baik dan juga paham. Yang ketiga, Aurel tadi. Aurel alasan. Habis Aurel nanti lanjut ya. Paragraf keempat. Dari mana tadi, Ezria? Nanti yang ke keempat sekarang kan? Yang keempat. Beritahu lalu tempat Kasih dan berikan perhatian tentang bahwa anak-anak sekarang. Jadi orang tua agar mereka
pegawai dapat dalam piagam mereka pegawai saat orang tua tidak berada di rumah. Inti dari semua cara tersebut adalah memenuhi waktu anak dengan interaksi bersama orang tua sehingga mereka itu mendapatkan perhatian dan tidak tenggelam dalam asma sendiri. Namun orang tua tetap mencoba mendapatkan anak dalam kehidupan. Oke, baik. Itu tadi teks eksposisi yang kalian baca. Nah, pertanyaan ibu dari teks yang kita baca bersama-sama tadi, informasi atau pengetahuan apa yang kamu dapatkan? Informasi atau pengetahuan apa yang kamu dapatkan? Silakan. Silakan. Gabriel. Informasi yang saya dapat di sini adalah kebanyakan anak sekolah itu gampang terpengaruh atau kecanduan terhadap HP, bahkan mungkin menggunakan HP itu di luar dari kelas. Oke, bagus. Tahu Gabriel. Lagi. Siapa lagi? Lagi? Mungkin dia, cuma dia lah. Ya. Kayak ini dulu. Informasi yang saya terima itu dalam bermain HP yang sangat lama itu juga dapat berpengaruh dan juga Oke. Jadi dia dengan siapa Gabriel? Masih boleh? Silakan yang lain. Indonesia. Informasi yang saya dapatkan adalah kecanduan gawai dapat membuat anak jadi susah dikontrol, tidak mendengarkan orang lain termasuk orang tua, sehingga hubungan dengan anak putus, prestasi mereka belajar juga rusak, terutama kesehatan fisik pada mata. Kesehatan fisik pada mata. Bagaimana cara mencegah? Apa cara mengatasi anak yang kecanduan gadget berdasarkan teks yang kita baca? Satu saja dulu. Nanti kalau sudah disebut si Priscilla, yang lain yang lain lagi ya. Priscilla satu. Itu orang tua harus lebih memberikan waktu luang pada anaknya agar anak mereka Jadi memberi perhatian ya. Lanjut, dua. Ayo. Itu ada berapa yang ditawarkan di situ? Yang diinformasikan bukan ditawarkan. Nah, yang kedua, Dersia lagi, silakan Dersia. mengajak anak melakukan aktivitas bermain, mengasah olahraga, bercerita, bersikap berbeda, dan mengajak anak melakukan hal positif lain. Mengajak bermain ya, mengajak bermain. Tadi tiga. Yang pertama tadi memberi perhatian kepada anak. Yang kedua mengajak bermain atau beraktivitas bersama. Yang ketiga apa lagi nak? Yang ketiga apa lagi? Ayo. Yang ketiga. Yang ketiga Pak, memberi perhatian. Kalau kita perhatikan batas umur. Kalau kamu berapa batas umur yang katanya? Tetapkan batas usia minimal berapa? 13 tahun. 13 tahun. Lalu yang kapan? Batasi waktu penggunaan. Kamu berapa lama menggunakan gawai setiap hari? Di sini berapa dikatakan? Berapa batasnya? Tidak ada di sini. Hanya saya kemarin baru menulis seminar tentang itu. Untuk usia 6 sampai 13 tahun itu maksimal 10 jam ya. Yang terakhir apa?
Jadi ada berapa? Ada 6. Baru 3. Membantu anak dalam belajar. Ada nggak dibantu orang tua di rumah? Nah, dari apa yang kita sebutkan tadi, kalian menjadi apa? Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang tidak tahunya apa? Tidak tahu apa? Tidak tahu bahwa ada cara mengatasi anak yang kecanduan. Oke. Lalu menjadi tahu. Apa tadi menjadi tahunya apa? Seperti yang dikatakan Inersia tadi bahwa bisa merusak mata. Nah, itulah yang dikatakan dengan eksposisi. Tapi untuk lebih jauhnya anak-anak ibu akan bekerja bersama tim dan kelompok. Kalianlah yang akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi mengenai teks eksposisi. Maka untuk kelompok, untuk tim tadi sudah dibagi timnya 3, tim ahli ada 3, tim ahli 3, tim ahli dari Duri itu tadi si Gabriel, Rebecca, Maria. Nah kalian mengumpulkan informasi tentang pengertian. Silakan dicatat yang tim ahli, pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi. Pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi. Kemudian tim ahli dari sebagian, kalian mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari Google. Ibu sudah kirim linknya ya. Ibu sudah kirim link. Tapi di mana? Nanti boleh diambil. Kalian khusus mengumpulkan informasi tujuan teks eksposisi. Tim ahli dari sebelah itu ada si Inersia, Vanessa, dan Revina. Dan tim ahli dari Balai Raja, Priscilla, Kevin, Tiara. Kalian mengumpulkan informasi mengenai jenis-jenis teks eksposisi. Nah, tim ahli ini berkumpul, kalian bisa mengumpulkan informasi. Boleh di luar ya, apa mengenai nyaman di dalam ini juga boleh. Nanti waktunya sekitar 10 menit untuk kalian mengumpulkan informasi. Sedangkan tim penanya, kelompok penanya yang dari Budi tadi ada Hercules, Caroline, Billy, Aurel, Sarona, Kristiani membuat pertanyaan tentang pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi. Kalian mau pertanyaan untuk diajukan nanti ke tim ahli dari Duri, ya. Kemudian begitu juga dengan kelompok penanya dari Sebanga, Samuel, Flores, Satri, Duri, Sejurut, Kevi, dan Maidika. Kalian juga membuat pertanyaan mengenai tujuan teks eksposisi untuk diajukan kepada tim ahli dari Sebanga. Dan yang terakhir, tim kelompok penanya dari Balai Raja, Gideon, Markus, Maikas, Tiffany, Anas, dan Jafira. Kalian juga mempersiapkan membuat pertanyaan mengenai jenis-jenis teks eksposisi. Dan itu nanti diajukan kepada tim ahli dari Balai Raja. Yang kelompok penanya di dalam kelas ini saja. Tim ahli boleh ambil tempat di luar. Waktu Ibu berikan 10 menit. Nah, ketika nanti selesai, waktunya sudah habis, kembali ke dalam ruangan, kita akan lakukan kegiatan presentasi, ya. Dan di dalam kegiatan presentasi adalah berlangsung nanti kegiatan tanya jawab. Bagaimana kira-kira Pak? Paham kerjanya ya? Ya, silakan diambil HP-nya, linknya sudah Ibu kirim ke grup. Kalian tim ahli boleh dari situ, kelompok penanya juga boleh dipanggil dari situ ya untuk membuat pertanyaannya. Silakan Nak. Sekarang untuk yang pertama ya. Kelompok penanya yaitu kelompok di dalam ruangan. Yang boleh bertanya. Ini dua
Kelompok pertanyaan dari Nuri di sebelah sini. Sepakat di tengah. Kalian kelompok dua, kelompok dari Semangat. Nah, Semangat tentang tujuan. Nah, buatlah pertanyaan. Kalian sudah baca di situ ada tujuan kan? Tujuannya apa? Pertama apa? Pertanyaan kalian yang kalian tidak paham dengan tujuan ini apa? Gitu. Tujuannya apa? Pertama apa tujuannya? Memberitahukan dengan jelas. Apa? Memberitahukan dengan Memberitahukan dengan jelas kepada pembaca, penyimak sehingga tidak terjadi perbedaan penerimaan. Nah, boleh kalian buat situ misalnya apalah yang bisa kalian buat pertanyaan di situ. Apalah pertanyaan yang mau kalian ajukan? Coba. Apalah pertanyaan yang akan kalian ajukan dari pertanyaan pertama itu? Pertanyaan bukan jawaban itu. Kasih pertanyaan. Ya. Sudah. Sudah. Apa yang apa pekerjaan? Kalian membuat pertanyaan dari materi itu, mana yang kalian tidak pahami, nanti kalian tanya kepada tim ahli. Mana sudah dibuka? Pengertiannya apa? Coba bacakan nama Hercules, pengertiannya apa? Eksposisi itu paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat pada dan dalam. Kamu paham dengan pernyataan itu? Paham? Paham. Apa maksudnya di situ? Eksposisi apa? Eksposisi karangan yang terkandung dalam sejumlah informasi itu informasi yang singkat pada dan dalam. Nah, kamu tahu apa informasi yang terkandung itu apa? Hah? Kalian tahu? Datang, tanyalah informasi yang terkandung ya gitu. Kalian tanya penjelasannya. Itu maksudnya. Lalu ciri-ciri apa? Ciri-ciri lihat. Ayo, kalian apalah kalian diskusikan. Di sini, kamu di sini. Nah, sini pilih. Apa? Hah? dibuat-buatin mulu. Jangan ke sini. Ini cepat. Nes, kan Ini kan jenis-jenis teks eksposisi, teks eksposisi definisi. Ada paragraf eksposisi yang disebutkan dengan definisi kemudian fokus ke sana jadi. situ dulu. Hah? Situ. Ayo ke sini lagi. Itu jalan apa bukan? Masih jalan kan? Cek dah. Oke, sudah ya. Baik, mari kita masuk. Ini waktu sudah habis. Silakan. Oke, selesai. Woi. Ayo. Begini. Sudah ya? Waktu diskusi sudah. Pertanyaannya sudah siap? Sudah ada ya? Oke, mari tim ahli. Tim ahli dari Uri di sini. Sudah ya? Tim ahli dari Uri di sini. Tim ahli dari Semangat di sini, Pak Nana. Aku di sini.
Oke, baik. Sebelum kegiatan presentasinya dimulai, anak-anak ibu coba semua melakukan dalamnya ke depan. Ada yang bertanya? Oke. Supaya konsentrasi kita kembali fresh, kembali kuat, bersih dari anak-anak. Itu yang kita kenapa diam sejenak dulu? Ya, kita adakan meditasi sedikit supaya konsentrasinya penuh. Tadi kegiatan diskusinya sudah mungkin berat sehingga membuat kepala ini sudah menjadi dilihat. Oke, ikuti petunjuk ibu ya. Dan tegakkan badannya. Tangan di posisi nyaman, boleh di paha, boleh di wajah. Ya. Oke, ikuti, tarik nafas. Tahan, keluarkan. Sekali lagi tarik nafas. Keluarkan. Oke, dah. Kemudian pejamkan mata dulu. Pejamkan mata, semuanya memejamkan mata Tiatira, pejamkan mata yang Tiatira. Dan biarkan pikiran mengembara. Pikirkan yang indah-indah, pikirkan kalau kamu pulang ke rumah sudah tersedia cahaya. Tarik nafas. Tahan. Buang. Iya. Gregorius, tarik nafas. Buang. Oke, buka matanya. Sangat membanggakan ternyata ya. Gimana, Gregorius? Gregorius, gimana? Oke, sekarang kita mulai kegiatan presentasi. Nah, presentasinya diikuti waktu berkelompok maksimal ya untuk tim Bali dan untuk kelompok Duri itu maksimal 8 menit. Dimulai dari tim Bali Duri, serta presentasikan apa yang sudah kalian lakukan. Siap-siap menanya dari kelompok Duri. Mana masuk kelompok Duri? Silakan siapa yang membacakan? Rebecca, yang lain mau mendengar? Kami kelompok Ami dan Budi, kami akan Kegiatan presentasi yang sudah kalian buat, kenalan dulu untuk kita semuanya. Selanjutnya, hari ini anak-anak ibu akan ibu berikan dulu ya. Sebelum ibu berikan penugasan, ibu akan berikan penguatan. Nah, tadi masing-masing tim ahli dan kelompok penanya sudah ada kegiatan tanya jawab dan tim ahli juga sudah memberikan jawaban kepada kalian. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Nah, yang pertama pengertian dari teks eksposisi. Seperti yang sudah dikatakan tim ahli dari Duri bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang menjelaskan, memaparkan, mengajarkan atau menyampaikan informasi. Informasi apa yang disampaikan? Yaitu informasi yang menambah pengetahuan wawasan kita. Itu tadi yang ibu katakan, yang kalian tadi katakan juga, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Bahaya gadget, ya kan? Kemudian bagaimana mencegah supaya tidak kecanduan pada gadget. Ya. Kemudian tujuan. Nah, yang pertama memberitahukan dengan jelas kepada pembaca atau penyimak sehingga tidak terjadi perbedaan penerimaan atau setidaknya terminimalisir perbedaan informasi sehingga si A dia tangkap ini, si B dia
perbedaan pemahaman, perbedaan informasi, apa yang terjadi? Akan muncul hoax. Nah, apalagi? Bahkan akan bisa mengakibatkan tindakan anarkis, ya kan? Kekerasan, dan akan banyak dampak-dampaknya, hal-hal yang mungkin timbulkannya. Kemudian memaparkan informasi tertentu dengan jelas dan akurat, sebab dalam teks eksposisi itu sangat mementingkan keakuratan data, fakta-fakta yang tujuan faktanya adalah untuk membuktikan kebenaran informasi. Dan yang terakhir dan yang ketiga, ciri-cirinya memberikan informasi atau pengetahuan, lalu bahasa baku pasti ya, karena teks eksposisi itu merupakan karya ilmiah, dan berisi fakta. Kemudian format penulisannya singkat, padat, dan jelas. Lugas tadi situ, lugas di situ artinya sederhana, tidak bertele-tele, yang sebenarnya berdasarkan fakta. Dan yang terakhir bersifat objektif. Objektif itu berarti apa? Baik, itu penguatan dari Ibu. Nah, anak-anak Ibu silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini, kalian akan diberikan penugasan. Penugasannya sudah dikirimkan ya, sudah dikirimkan. Mau dibuka dari yang banyak. Nah, penugasan hari ini anak-anak Ibu bisa membuat menuliskan jawaban pertanyaan. Boleh dicatat, jelaskan apa yang dimaksud dengan teks eksposisi. Kemudian yang kedua, apa tujuan penulisan teks eksposisi. Yang ketiga, ciri-ciri atau karakteristik dari teks eksposisi. Lalu kamu tuliskan apa saja jenis teks eksposisi. Kamu bisa membuatnya dalam bentuk mind map atau peta konsep. Silakan buka untuk contoh yang sudah Ibu kirim. Kalian boleh melalui itu ya, kemudian bisa membuat dalam bentuk rangkuman, bisa juga membuat produknya dalam bentuk poster. Itu sudah kirimkan ya contoh-contohnya. Kalau mind map silakan yang mau pakai mind map, kemudian yang mau membuat dalam bentuk rangkuman silakan, dan yang pakai poster juga silakan. Pertanyaan pertama tadi sudah siapa nak? Silakan silakan pertanyaan pertama. Nah, jawabannya bisa kalian buat dalam bentuk peta konsep, rangkuman maupun poster. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud. Silakan dicatat. Dan kira dicatat nak? Silakan apa yang dimaksud dengan jelaskan apa yang dimaksud dengan teks eksposisi. Ya. Yang kedua, apa tujuan penulisan teks eksposisi? Apa tujuan penulisan teks eksposisi? Yang ketiga, tuliskanlah ciri-ciri atau karakteristik teks eksposisi. Tuliskanlah ciri-ciri atau karakteristik teks eksposisi. Dan yang terakhir,
silakan kalau mau pakai mau dalam kota konsep silakan keluarkan KPS yang kemarin Ibu suruh bawa buat dalam bentuk kota konsep yang kebetulan rumah buat di kertas dan folio. Lalu yang poster silakan pakai Canva-nya, aplikasi Canva. Pakai Canva. Oke. Nah, di situ Ibu skip nanti kalian kerjakan di rumah ya. Sekarang kita refleksi dulu ya. Refleksi. Mari yang ini membuat nah, Stephen, lagi baik, demikian hari ini pembelajaran kita. Nah, untuk tugas kalian karena waktu kita terbatas, kalian nanti bisa lanjutkan di rumah, dikumpul pada waktu bahasa Indonesia berikutnya. Hari apa kita ada bahasa lagi sih, Nak? Hari Selasa ya. Nah, kita berefleksi dulu sejenak. Nah, selama kegiatan pembelajaran ini, minta satu orang belum mengungkapkan perasaannya bagaimana. Silakan siapa? Gabriel dulu, Gabriel. Gimana perasaannya selama pembelajaran Gabriel? Perasaan saya dari pelajaran tadi itu saya merasa senang dan juga merasa senang karena saya dapat mengetahui pembelajaran tentang eksposisi dan juga tentang bahayanya kecanduan main gawai. Menambah wawasan ya. Akhirnya hari ini kamu mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata gadget itu sangat merusak baik fisik maupun mental gitu ya. Lalu kamu mendapatkan pengetahuan ada cara untuk mengatasi kecanduan gadget. Oke, pertanyaan yang kedua, ada nggak pembelajaran bermakna yang kalian dapatkan hari ini? Oke, mungkin Inersya, pelajaran bermakna apa yang kamu dapatkan hari ini? Pelajaran bermakna yang saya dapat hari ini, saya mengetahui bahwa banyak sekali makna-makna dari tujuan, ciri-ciri atau pengertian teks eksposisi. Terus bisa mengurangi penggunaan gadget dan mengubah penggunaan gadget ke hal-hal lebih positif. Ya, tangan dulu Gabriel. Saya mau dengar nih suara dari si Tepi. Dari pengertian, ciri-ciri, atau karakteristik, tujuan, bahkan yang terakhir apa jenis ya. Nah, apa yang ingin kamu akan pelajari lebih lanjut di rumah? Bagian yang mana? Yang ingin saya pelajari itu semua ada sih, sedikit. Artinya masih ingin memperdalam semuanya ya. Ada khusus nggak? Ya, jenis-jenis. Oke, tepuk tangan untuk si Kevin. Baik, anak-anak ibu, terima kasih. Hari ini juga perasaan ibu senang. Ya, walaupun ibu dalam keadaan panas ya. Ruangan kita panas tapi ibu yang merasa kepanasan. Tapi ibu senang, ibu hari ini bisa dengan bahagia, apa lagi ya? Relax, mendampingi anak ibu belajar di kelas. Nah, pembelajaran kita berikutnya, coba didengar lagi pelajaran kita berikutnya, yaitu kita menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, untuk kegiatan menyimpulkan ini, kalian boleh baca terlebih dahulu bukunya ya.
di halaman 51 buku Marbi, baca. Lalu nanti kalau ada pertanyaan yang belum dipahami, di sana nanti kamu boleh mengajukan pertanyaan. Masih tetap membawa gadgetnya untuk media pembelajaran kita berikutnya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa. Saudara siapa hari ini yang berdoa? Sekaligus kita doa pulang ya, karena jam kita sudah jam pulang. Siapa yang berdoa? Wah, Pak. Ada Tino, jelaskan kali ini. Nanti. Itu kan grogi gitu loh. Ya Bu, orangnya nggak mau di video Bu.